Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi ya dengan saya pada mata kuliah Pengauditan Perbankan Syariah. Tapi sebelumnya, apa kabarnya? Sehat-sehat semua ya. Sudah siap kuliah? Oke. Sudah siap? Marilah sebelum perkuliahan ini kita mulai, kita awali dulu dengan bacaan Al-Fatihah. Ridoltilah Al-Fatihah. Untuk pertemuan hari ini kita akan mendiskusikan terkait dengan produk bank syariah. Titik 2, pemeriksaan bank syariah. Nah, mungkin apa sih itu pemeriksaan bank syariah? Nah, di sini tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mendiskusikan tentang produk bank syariah, kemudian pemeriksaan bank syariah yang sesuai aturan itu yang seperti apa, kemudian prinsip, prosedur dan persyaratan untuk melakukan pemeriksaan. Kita memeriksa nih, nah kita kan harus kenal dulu produk-produknya bank syariah itu apa saja, ya toh. Nah, kita coba memetakan satu-satu ya produk dari bank syariah itu sendiri. Nah, dari produk funding, ada yang pernah mendengar mudharabah? Pernah. Wadiah? Atau pernah ditawari, mari buka tabungan wadiah, ya, atau tabungan mudharabah. Nah, di sini produk funding dalam bank syariah itu kan biasanya dalam bentuk tabungan, ya. Tabungan pun ada yang menggunakan prinsip mudharabah, ada yang prinsip wadiah. Jadi bedanya di situ ya. Kalau wadiah kan titipan. Nah, titipan di sini kan artinya bank itu tidak wajib memberikan bagi hasil ya. Jadi cuman bonus. Dan itu bonus pun terserah bank ya mau ngasihnya berapa. Nah, sekarang kalau yang penyaluran dana, kan bank itu menghimpun, kemudian menyalurkan. Nah, biasanya bank itu disalurkan dalam 3 bentuk ini ya. Ada jual beli. Prinsip jual beli biasanya menggunakan akad murabahah, bisa istisna dan salam. Nah, kemudian yang kedua ini adalah prinsip bagi hasil ya. Biasanya apa? Akad mudharabah dan musyarakah. Kemudian ada jasa di sini. Produk jasa yang bank tawarkan itu biasanya ada wakalah. Wakalah itu wakil gitu ya. Jadi mewakilkan. Kemudian kalau kafalah. Kafalah itu kayak menjaminkan beban. Misalkan saya punya tanggungan terus saya wali saya, nah misalkan seperti itu. Kemudian ada hiwalah, ini pengalihan piutang ya, pengalihan penagihan piutang. Kemudian ran, tahu ya kalau ran ya apa? Gadai. Kemudian card ini. Nah, kemudian setelah kita tahu produk-produknya bank, akad-akadnya bank, nah kita harus tahu apa itu pemeriksaan syariah. Nah, menurut Sofyan S. Harahap di sini, pemeriksaan syariah itu adalah pemeriksaan atas kesesuaian atau kepatuhan suatu lembaga keuangan dalam seluruh aktivitasnya dengan syariah Islam. Jadi bank syariah itu dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, karena yang namanya syariah pasti harus mengacu dan mentaati rambu-rambu aturan syariah. Nah, apa saja semuanya ya? Di sini mungkin laporan keuangan, kemudian ada laporan internal auditornya, ya, kemudian surat-suratnya, transaksi semuanya ya. Nah, itu pemeriksaan syariah itu. Yang perlu digarisbawahi apa di sini? Pemeriksaan ya atas kesesuaian dan kepatuhan di bank syariah, makanya kan ada Dewan Pengawas Syariah. Nah, Dewan Pengawas Syariah di sini prinsipnya
ketika dilakukan pemeriksaan itu harus membuka ya, transparansi, terbuka atas semua informasi dari semua sumber informasi yang ada ya, bisa dari lembaga keuangannya, kemudian termasuk nasihat profesionalnya. Kemudian terkait dengan pemeriksaan bank syariah, nah ini itu kayaknya wajib dilakukan ya, sesuai dengan aturan Bank Indonesia nomor 2/6/PPI/2000. Nah, ini tentang persyaratan dan tata cara pemeriksaan ya. Itu ada di pasal 31 Bank Indonesia. Nah, ini Bank Indonesia itu melakukan pemeriksaan terhadap bank ya, kalau sesuai dengan aturan di sini. Nah, kapan sih pemeriksaannya? Nah, ini bebas ya, secara berkala, misalkan 1 tahun sekali, atau 1 tahun 2 kali, atau setiap waktu ketika diperlukan. Itu tadi yang saya sampaikan, untuk lebih mendalami ya, atau lebih paham lagi terkait dengan apa itu prinsip, kemudian prosedur dan pemeriksaan bank. Nah, kita bikin kelompok dulu ya untuk mendiskusikan dari ketiga poin tersebut dengan syaratnya. Syarat untuk melakukan pemeriksaan bank itu apa saja? Nah, siapa yang melaksanakan? Langkah-langkahnya seperti apa? Gitu ya. Ada kendala? Sudah satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang prinsip, prosedur, dan persyaratan pemeriksaan bank. Yang pertama tentang prinsip, ini termuat dalam pasal 1 Butir 13 tentang Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang landasan bank yang mengatur perjanjian antara bank dan pihak lain untuk kegiatan simpan dan penyimpanan. Di sini dijelaskan bahwasanya seperti kata-kata prinsip itu adalah prinsip mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan ada pertanyaan terkait dengan produk bank atau pemeriksaan bank? Siapa? Oke, Mbak. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam pemeriksaan bank syariah dan juga urgensi penerapan pemeriksaan bank. Oke, terima kasih. Kalian tahu ya DPS itu apa? Dewan Pengawas Syariah. DPS ini fungsinya memang yang memantau atau mengawasi dari kegiatan operasionalnya bank agar berjalan sesuai dengan rambu-rambu syariah. Jadi jangan ada yang melenceng, untuk memantau supaya bank syariah itu tetap berjalan pada aturan-aturan syariah, aturan-aturan ketentuan yang dikeluarkan oleh Fatwa DSN MUI. Mungkin disimpulkan ya dari materi yang kita pelajari tadi, intinya sebelum melakukan pemeriksaan kan harus paham dulu terkait produk-produknya bank ya. Tadi ada produk funding, kemudian ada financing, kemudian ada jasa. Untuk pemeriksaannya itu kan biasa dilakukan secara berkala ya, misalnya 1 tahun sekali atau mungkin waktu-waktu yang diperlukan. Nah, pemeriksaannya pun juga tidak asal meriksa ya, harus ada ketentuan-ketentuan umumnya seperti tadi yang sudah saya sampaikan menurut aturan Bank Indonesia ya, dan surat nomor Bank Indonesia ya, ada langkah-langkahnya gitu ya. Kemudian ada pengawasan terhadap produknya bank, kemudian pengawasan terhadap pejabat eksekutifnya ya, langkah-langkahnya, prinsipnya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan dulu perkuliahan kita pada siang ini. Jumpa lagi ya di minggu depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.